pagi menjelang siang Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh diberkati Tuhan, bahkan dilawat Tuhan ya dalam ibadah kita yang kedua. Puji Tuhan. Baik, saudara, kita akan bawa setiap hati kita masing-masing dengan penuh sukacita karena hari ini hari yang sangat spesial. Di samping kita menikmati ibadah, kita juga akan menyaksikan penyerahan anak di mana mereka boleh diserahkan dalam hadirat Tuhan dan berkat Tuhan boleh tercurah atas kehidupan anak-anak yang diserahkan. Baik, kita akan berikan salam hangat satu dengan yang lain. Saudara bisa berikan salam yang terbaik sebelah kiri, sebelah kanan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan berkata, bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan sepenuhnya ibadah kita siang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Yang di atas shalom. Semuanya sudah siap menyembah Tuhan, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Di situasi apapun Dia ada untuk kita semua. Mari, saya rindu mengajak Bapak Ibu semua. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan mengawali ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur. Karena sesungguhnya Dia Allah yang sangat baik. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
dari tempat ini Tuhan. Bersama umat-Mu, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah. Allah yang layak terima segala puji, sembah dan hormat kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima. Engkaulah yang sudah menyertai kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ini jemaat-Mu, ini kami Tuhan. Kami siap menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian kami. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati. Sama-sama kita mau katakan, amin. Berkat Tuhan sudah dicurahkan buat Bapak Ibu kita semua yang ada di sini. Amin. Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Berkat Tuhan yang terbaik sudah diberikan buat kita hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku lupakan segalanya.
boleh beri tepuk tangan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Minggus. Dalam ibadah yang kedua ini ada keluarga-keluarga yang akan menyerahkan anak-anak mereka untuk didoakan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya bersama dengan rekan-rekan rohaniawan yang lain akan mendoakan. Sidang jemaat Tuhan, baiklah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh arti penyerahan anak-anak ini kepada Tuhan menurut Alkitab. Penyerahan anak-anak ke hadirat Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri. Sebagaimana dinyatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Penyerahan anak ke hadirat Tuhan itu adalah suatu bukti keinsapan orang tua yang menjadi wali, keinsapan mereka tentang kecemasan dosa-dosa. Namun dosa-dosa telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sehingga anak-anak kita pun perlu dikuduskan dengan iman. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Penyerahan anak ke hadirat Tuhan itu adalah suatu kegenapan bahwa anak-anak kita pun terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian orang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Saya mengundang para orang tua dengan anak-anak untuk boleh maju ke depan. Bapak Yosef Cipta Nugroho dan Ibu Sela, Bapak Yusak Sapuryanto dan Ibu Lani Agustina, Bapak Nuryanto dan Ibu Silvia, Bapak Yosef Setiawan Purnomo dan Ibu Finalia. Mari bisa melihat ke depan sini, melihat ke saya, lah di situ aja cukup berjejer, ya, oke. Nah, di sebelah sini ada 4 keluarga ya Pak Yo ya. Oh, yang satu belum datang. Oh, baiklah. Saudara-saudara yang terkasih, telah kita yakini bahwa penyerahan anak-anak ke hadirat Tuhan Allah itu adalah perintah Tuhan sendiri dan kenyataan iman saudara-saudara agar anak-anak dikuduskan dan mendapat hak waris pusaka perjanjian berkat Tuhan. Maka saudara-saudara sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak ini hendaklah berjanji. Kalian mempunyai tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ini
ke dalam pengenalan akan Tuhan Allah dan firman-Nya, sehingga menjadikan anak-anak takut akan Tuhan dan mentaati perintah-Nya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti dijawab ya. Agar keyakinan hati saudara terhadap kehendak Allah nyata, maka diharapkan kesediaan saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai pengakuan saudara di hadirat Allah dan di hadapan sidang jemaat Tuhan. Yang pertama, Tuhan telah mempercayakan anak-anak ini dalam pemeliharaan saudara-saudara agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara-saudari sebagai orang tua bersedia sebulat hati menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan? Bagaimana jawabnya? Ya, bersedia. Puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, meskipun anak-anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian-perjanjian berkat Allah, dan sebab itu saudara sebagai sidang Tuhan menyerahkan kehadirat Tuhan anak saudara? Bagaimana jawabnya? Puji Tuhan. Pertanyaan yang terakhir, bersediakah saudara berjanji, orang tua berjanji, mendidik anak-anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus dan menuruti kehendak-Nya sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Puji Tuhan, ya. Saya undang para pendeta untuk maju ke depan bersama-sama mendoakan dengan saya. Kita akan mendoakan yang pertama, anak Ezekiel. Mana anak Ezekiel? Ya. Mari kita berdoa ya bersama-sama. Jemaat, mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami menyerahkan anak Ezekiel Owen Joakel ke dalam kuasa-Mu, yaitu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa sumber segala rahmat mengaruniakan berkat damai, sejahtera, dan perlindungan selama dalam pengasuhan orang tua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendoakan Rio Rinsora ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak Rio Yinsora Sapurianto ke dalam kuasa Tuhan, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa sumber segala rahmat mengaruniakan berkat, damai, sejahtera, serta perlindungan selama dalam pengasuhan orang tua, mulai dari sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk anak Ryuko Yangsora Sapurianto. Tuhan, kami menyerahkan anak-Mu Ryu Yangsora Sapurianto ke dalam kuasa Tuhan, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa sumber segala rahmat mengaruniakan berkat, damai, sejahtera, dan perlindungan selama dalam pengasuhan orang tua dari sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk Gwyneth ya. Darlene ya. Darlene Sholi
Iya, kita berdoa ya. Tuhan, kami menyerahkan anak Darlin Shuli ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa sumber segala rahmat mengaruniakan berkat damai sejahtera dan perlindungan selama dalam pengasuhan orang tua. Dari sekarang sampai selamanya. Amin. Ezekiel Gwyneth Rizal yang kelima ya, ini ya. Oke. Mari kita berdoa untuk anak Gwyneth Rizal Purnomo. Tuhan, kami menyerahkan Gwyneth Rizal Purnomo ke dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa sumber segala rahmat mengaruniakan berkat damai sejahtera dan perlindungan selama dalam pengasuhan orang tua, mulai dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat boleh silang duduk, para orang tua boleh menghadap ke depan kepada jemaat. Mari kita beri tepuk tangan. Majelis akan memberikan sertifikat penyerahan anak. Selamat ya, Tuhan berkati. Selamat, Tuhan berkati. Selamat. Selamat. Selamat Tuhan berkati. Selamat Tuhan berkati. Selamat Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oh, foto dulu. Ayo bersama bantuan sekalian. Ayo maju. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu, haleluya. Manis-manis dan cantik-cantik. Calon pewaris kerajaan surga, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyiapkan hati. Kita akan belajar bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau katakan kami rindu Tuhan, menyambut kebenaran firman-Mu. Ku rindu setiap
supaya Engkau berdaulat di dalam hidup kami. Firman-Mu berkuasa, Roh-Mu yang kudus memimpin jalan hidup kami. Sehingga kami boleh dituntun oleh kebenaran Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di mana saja kami ingin boleh bertumbuh. Hidup kami, kasih kami, iman kami, pengharapan kami terus maju di dalam kuasa pimpinan Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Marilah Engkau melawat kami dengan Roh Kudus-Mu. Buatlah kebangunan rohani, supaya kami boleh semakin mengerti kebenaran Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Pakailah hamba-Mu, sembunyikanlah di belakang salib-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, puji Tuhan. Judul khotbah pada ibadah raya yang kedua ini adalah berhala-berhala zaman atau berhala-berhala zaman modern. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Saya ingin membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Menara Babel. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Siniar, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, ada kota disebut dengan nama Babel, dan juga ada menara yang dibangun dengan nama Babel. Babel itu artinya apa? Babel itu artinya kekacauan. Babel itu artinya kebisingan. Babel itu artinya kebingungan. Ya. Kalau bising, orang-orang biasanya bilang Babel, kacau, atau kebingungan. Pernah melihat kota dan menara Babel itu? Ya. Waktu kita sekolah minggu, kita pernah mendengar cerita mengenai Babel.
dan kota itu. Dan mungkin kita sempat melihat gambarnya. Ada seorang pelukis yang dengan imajinasinya membuat lukisan mengenai Babel. Inilah gambarnya. Slide selanjutnya. Nah, ini gambarnya, ya. Ini imajinasi dari seorang pelukis tentang kota dan juga tentang menaranya. Gambaran ini menunjukkan kepada kita bangunan yang tinggi, ya. Bangunan yang semarak. Itu yang di bawah ini orang-orangnya sedang bekerja keras, ya. Mereka membuat batu bata, juga ter, dan di tempat-tempat tertentu itu ada asap, ya. Dan di bawah ini kata seorang penulis yang berimajinasi, ada binatang-binatang juga yang membawa bahan-bahan tertentu untuk membangun menara ini. Ya. Jadi ini bangunan yang megah, bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, menjulang tinggi ke langit dan sangat semarak bangunan ini. Sejak awal di dalam sejarah kehidupan manusia itu memang hebat, ya. Manusia itu hebat loh. Ini awal di dalam sejarah manusia, ya. Manusia itu luar biasa, maka di ayat yang ke-6b dikatakan, mulai sekarang, ya, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Ini yang mengatakan Tuhan sendiri loh. Apa saja yang direncanakan oleh manusia tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Berarti semuanya mungkin. Ayat ini kalau bergema sampai dengan zaman modern ini, ya, buktinya banyak. Ya. Penemuan-penemuan yang luar biasa. Misalnya apa? Misalnya transplantasi organ, ya. Kalau ada ginjal yang rusak, bisa ambil ginjal dari orang-orang yang terdekat, cangkokkan. Jantung dicangkokkan. Bahkan transplantasi itu dari binatang kepada organ-organ tertentu manusia yang rusak. Dan penelitian sekarang, binatang apa yang paling cocok? Babi. Jadi bisa organ tertentu bisa ditransplantasi. Woi, semuanya menjadi mungkin. Ada penemuan namanya cloning, ya. Cloning. Jadi sel genetika dari seseorang bisa diduplikasi. Ya. Misalnya kita mau punya petinju yang sehebat Mike Tyson. Selnya diambil di cloning. Bisa nanti di masa depan punya petinju yang hebat. Dan teknologi cloning itu sudah dicoba di domba-domba. Cuma negara-negara tertentu bilang stop, jangan mau coba manusia ya. Secara etika, secara moral itu berbahaya sekali.
Itu penemuan yang luar biasa menjadi mungkin. Perjalanan keluar angkasa, ya, ke bulan, ke planet Mars. Mungkin di masa depan menambang emas dan nikel tidak perlu di Papua, di planet Mars. Atau di bulan kalau ditemukan logam mulia itu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia? Semuanya possible. Kita mempunyai alat komunikasi dari 2G, 3G, 4G, 5G. Perkembangannya di beberapa negara sudah 5G dan ada 6G. Begitu cepat sekali. Dulu kalau pakai 2G, kalau naik mobil sambil telepon, naik kereta sambil telepon enggak bisa. Tapi sekarang kecepatan apa bisa? Luar biasa lagi, belum ada akal imitasi, kecerdasan buatan. Orang buat pesawat drone waktu perang 1-2 hari ini antara Iran sama Israel, drone-drone dikirim ratusan, ribuan jumlahnya. Perang dilakukan melalui drone sekarang. Maka firman Tuhan itu di dalam konteks zaman sekarang dikatakan mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Saya bertanya mengapa manusia begitu luar biasa? Mengapa begitu cerdas? Mengapa akal budi begitu luar biasa? Karena manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Allah menunjukkan akal budinya yang luar biasa menciptakan, membuat musim-musim, menjadikan planet-planet tidak bertubrukan satu dengan yang lain waktu mengelilingi matahari di dalam tata surya kita. Itu akal budi Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah diberi akal budi, punya daya kreasi, punya daya cipta, punya daya inovasi, punya sesuatu yang diciptakan untuk membuat disrupsi kemajuan yang luar biasa. Jadi akal budi manusia, otak manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam Kejadian pasal 11 ini akal budi yang luar biasa itu menjadikan manusia membuat kota, membuat menara yang besar, yang kokoh, menjulang ke langit. Maka manusia berkata, marilah kita dengan akal budi kita mencari nama supaya tidak terserak ke seluruh bumi. Mencari nama. Ayo kita cari nama. Mencari nama itu sebenarnya artinya positif. Mencari nama itu mencari kehormatan, dignity. Mencari reputasi. Frase mencari nama di perjanjian lama itu dipakai oleh Allah sendiri. Aku akan memasyurkan namaku. Ketika aku membebaskan Israel dari Mesir, mencari nama positif. Allah juga berkata, Abraham, Daud, aku akan memberimu nama yang akan dikenal oleh begitu banyak bangsa. Jadi mencari nama itu sesuatu yang positif. Mau meninggalkan warisan, mau meninggalkan legacy. Kalau saya buat kota ini, saya buat menara ini, saya
menciptakan sebuah produk, nama kita nanti akan diingat-ingat di dalam sejarah manusia. Tapi persoalannya apa yang keliru di dalam kitab Kejadian pasal 11 ini. Ketika mereka mencari nama, dikatakan Tuhan Allah turun bersama malaikat-malaikatnya, dipakai kata plural, marilah kita katanya. Mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak saling mengerti satu sama lain. Pertanyaannya, mengapa Tuhan turun ke kota Babel itu? Mengapa Tuhan turun melihat menara Babel ini dikacaukannya lah bahasa? Orang sedang bekerja, beri saya skop. Dikasihnya sapu lidi. Bahasanya beda-beda. Beri saya ter. Dikasihnya jerami. Bahasanya beda-beda. Kacau semuanya ini. Kacau semua. Allah turun mengacaukan bahasa yang ada. Nah, kita perlu tahu nih, kalau begitu ini menara kota yang dibangun oleh orang-orang pada waktu itu seperti apa? Kok sampai Tuhan turun tidak memberkati, malah mengacau balokan. Menara seperti menara Babel itu di perjanjian lama di bangsa-bangsa Mesopotamia pada waktu itu disebut dengan sebutan sigurat. Ya, ini namanya menara ini. Ini bangunan umum sigurat. Ya. Next selanjutnya. Gambar selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Ini menara-menara ini seperti menara-menara Babel. Namanya sigurat. Jadi sigurat itu dianggap sebagai ruang suci, ya, bangunan suci. Diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk Tuhan atau untuk dewa-dewa. Jadi sigurat sama menara Babel ini dibangun bukan supaya manusia naik ke langit, ya. Bukan. Bukan supaya orang pengen sampai ke tempat yang tinggi di sana. Tidak. Kalau mau bangun satu menara, satu bangunan sampai setinggi-tingginya enggak akan sampai selesai itu. Tapi sigurat ini dibangun tujuannya supaya Tuhan turun. Ya. Supaya dewa-dewa turun. Dewa-dewa turun masuk ke bangunan ini, ya. Dewa-dewa Tuhan turun dalam keagungannya, kemudian masuk ke kuil ke menara-menara ini untuk disembah. Jadi orang-orang pada waktu itu yang membangun menara Babel ini, di bangunan-bangunan ini disediakan makanan. Makanan-makanan yang enak-enak, korban binatang, pakaian-pakaian. Kemudian juga ada tempat-tempat yang spesial. Tuhan turun ya, dewa turun ya, tak siapkan semuanya. Jadi manusia mengundang Tuhan atau dewa-dewa turun, dan memang dewa-dewa suka kalau turun masuk ke menara-menara itu. Tuhan suka, kata orang-orang pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, praktik keagamaan yang seperti ini, tingkah laku kepercayaan yang seperti ini, itu tidak berdasarkan firman Tuhan.
Tapi berdasarkan akal budi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa yang cemar. Pasti pernah melihat tontonan tempat-tempat di Kalimantan, di Pontianak, di Singkawang. Lalu orang, wah, disiapkan ini, roh-roh itu datang. Lalu setelah roh-roh itu datang merasuki seseorang lalu melukai. Ada yang memotong lidahnya, tapi tidak bisa. Pisaunya setajam apa tidak bisa. Ini sigurat ini produk dari akal budi manusia yang sesat. Tuhan datang, dewa-dewa datang, semua saya sajikan. Jadi manusia pengen mengatur Tuhan, manusia ingin mengontrol Tuhan dengan akal budinya. Manusia menyuap Tuhan dengan menara yang didirikannya, memanipulasi Tuhan. Tapi sebaliknya ya, dewa-dewa atau Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang pada waktu itu juga senang. Kalau kamu menyediakan tempat untukku, aku akan memberkati kotamu. Aku akan memberkati dagangmu. Aku memberkati ladangmu. Aku memberkati usahamu. Dewa-dewa juga senang. Kota-kotamu akan berkembang kalau Tuhan dewa-dewa itu hadir. Ini suatu konsep yang menyesatkan. Ini konsep yang salah ya. Ini konsep sebenarnya manusia ingin memperalat dewa-dewa, roh-roh juga mau memperalat manusia. Maka yang terjadi adalah simbiosis, saling membutuhkan antara dewa-dewa atau yang disebut Tuhan, roh-roh itu dengan manusia. Terjadi simbiosis. Manusia menyediakan kebutuhan, para dewa berkewajiban memberikan sesuatu. Akal budi inilah yang menciptakan model-model menara yang seperti ini. Dan itulah sebenarnya yang terjadi sepanjang zaman. Ya, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh perdukunan, roh-roh sihir, roh-roh penguasa di tempat-tempat tertentu. Tak beri sesuatu ya, saya beri sesuatu ya, berkati saya, berkati saya. Maka itu terjadilah yang namanya transaksi. Transaksional antara dewa-dewa dan manusia. Jadi inilah berhala-berhala zaman. Inilah berhala-berhala yang diciptakan oleh akal budi manusia. Inilah berhala-berhala zaman modern. Jadi kalau kita ditanya sebenarnya berhala zaman modern itu seperti apa? Slide selanjutnya. Yang pertama. Berhala zaman modern adalah akal budi manusia yang diutamakan. Berhala itu bukan berupa patung, bukan berupa gambar saja. Tapi berhala itu juga bisa berarti objek, bisa berarti konsep, bisa berarti gagasan. Saya percaya ini yang terbaik yang mengatur hidup saya. Ini yang bisa diandalkan. Kalau kita bisa merekayasa seperti ini, ya pasti yang di sana menolong saya. Tanpa disadari, maka apa yang menjadi konsep, menjadi gagasan yang diprioritaskan itu menjadi berhala di dalam hidup manusia. Di zaman modern ini konsep pengetahuan tertentu, kecanggihan teknologi tertentu bisa diagungkan dan sadar
atau tidak sadar, begitu kita tergantung sekali sama teknologi itu, begitu terikat sekali kita dengan gadget kita, begitu terikat sekali dengan apa yang bisa disediakan oleh mesin-mesin yang ada. Dan itulah menjadi berhala. Orang-orang pada waktu itu membangun kota Babel, menara Babel dengan konsep gagasan akal budi yang keliru, yang tidak tunduk kepada firman Tuhan. Mereka mau mengatur Tuhan, mereka mau sebenarnya mengeksploitasi hubungan mereka dengan Tuhan. Tuhan, kan aku sudah melayanimu. Sembuhkan aku toh dari sakitku. Aku sudah memberimu loh Tuhan persepuluhan. Persembahan yang banyak, engkau wajib memberkati saya. Hati-hati loh. Tuhan itu layak untuk disembah, dipuja kita tanpa ada prasyarat-prasyarat. Dia tidak pernah berutang kepada kita. Kita yang berutang kepada dia. Tuhan, aku percaya kalau aku memberi banyak, pasti banyak sekali. Jadi terjadi transaksional. Terjadi simbiosis yang saling membutuhkan. Aku bisa memancing dewa-dewa. Aku bisa ngasih kail kepada yang di sana. Supaya dia bisa memberi banyak. Karena aku sudah memberi kepada dia. Karena aku sudah menjadi muridmu bertahun-tahun. Mengapa kau izinkan aku sakit? Tapi ingat jasa-jasa saya atau Tuhan. Gereja ini. Itu transaksional namanya. Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Jadi dia layak untuk kita sembah, kita puji, kita muliakan. Kita datang ke rumahnya untuk mengagungkan dia. Tapi manusia mengatur dengan akal budinya menjadi berhala. Konsep-konsep muncul di dalam akal budinya menjadi ilah-ilah zaman. Kita membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri tentang Tuhan. Kita membuat premis-premis, pernyataan-pernyataan sendiri tentang dia. Tapi kita tidak pernah memohon Tuhan, sucikan akal budiku, kuduskan akal budiku, supaya aku berkenan kepadamu. Kita buat sesuatu hal yang kita pandang ini baik, ini luar biasa, ini hebat sekali. Ya. Jadi akal budi kita ini yang menjadikan sesuatu yang patut kita agungkan. Maka penemuan-penemuan itu ada batas-batasnya. Teknologi, artificial intelligence ada batas-batasnya. Kalau tidak disertai dengan firman Tuhan, AI, artificial intelligence atau akal imitasi akan menghancurkan kita pada akhirnya. Ya, nah, orang bisa ciptakan robot untuk menghancurkan dirinya sendiri. Mana ada makhluk ciptaan yang bisa menciptakan sesuatu, hasil ciptaannya itu nanti membinasakan dirinya sendiri. Tidak ada, kecuali manusia. Orang bisa buat nuklir, satu nuklir katanya untuk satu pulau Jawa bisa menjadikan tenggelam. Lalu nuklir itu diledakkan, semuanya mati. Orang berlomba-lomba membuat senjata-senjata yang luar biasa yang mematikan. Tapi pada akhirnya ras manusia ini akan hancur kalau akal budi itu memimpin. Dan ini perang antara Iran sama Israel. Muncul lagi. Kita tidak perlu membela Israel. Ya. Apakah Israel sekarang ini sudah berjalan di dalam jalannya Tuhan?
Sebenarnya Tuhan ingin berbagilah orang yang membawa damai, karena yang empunya kerajaan Allah. Maka akal budi kita harus ditempatkan dalam terang firman Allah, di dalam Roh Kudus. Itu berhala yang pertama. Berhala yang kedua, slide selanjutnya. Berhala yang kedua adalah kesombongan, keangkuhan. Kita bisa membuat menara Babel ini. Kita bisa membuat kota Babel. Sama seperti di tahun 1912, seorang bernama Thomas Andrew, pengusaha kapal, membuat kapal namanya Titanic 1912. Kapalnya hebat, dicoba di lautan tertentu, hebat. Tapi dia dengan sombongnya berkata, kapal ini tidak akan tenggelam. Bahkan Tuhan saja katanya tidak dapat membuat kapal ini tenggelam. 1912. Satu kali perjalanan, kapal Titanic menabrak gunung es. Kelihatannya muncul di permukaannya sedikit, tabrak saja enggak apa-apa. Ditabrak di bawahnya gunung es. Kapal itu pecah. 1.500 orang mati ikut tenggelam bersama kapal Titanic itu. Jadi capaian-capaian manusia bisa membuat sombong, dan kesombongan itu bisa membuat berhala, menjadi berhala di dalam hidup kita. Maka Tuhan turun di kota Babel itu. Dia kacaukan semua, diserakkan. Ini peristiwa ini kontras sama dengan peristiwa Pentakosta. Pada waktu peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, justru Tuhan membuat murid-muridnya berbahasa, bahasa yang beragam. Ini bahasa-bahasa bisa diucapkan oleh murid-murid. Ini bahasa yang satu diporak-porandakan, kacau balau. Mengapa? Karena berbagai macam bahasa itu disatukan di dalam bahasa kasih. Disatukan dalam bahasa kasih. Ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, tapi kesombongan menjadi berhala. Capaian-capaian kita menjadi berhala. Tidak ada lagi bahasa kasih di keluarga kita. Tidak ada bahasa kasih di dalam persekutuan kita. Tidak ada sesuatu yang mengikat. Maka bising yang jadi. Kacau yang jadi. Bingung. Punya banyak hal. Bisa mencapai ini tapi bingung. Tapi bising. Tapi hidupnya kacau. Orang yang memberhalakan sesuatu, menggeser Tuhan sebagai sentralitasnya, hidupnya akan menjadi bingung, menjadi bising, menjadi kacau karena berhala itu dimunculkan. Tapi peristiwa Pentakosta, Tuhan beri bahasa. Bahkan para misionaris belajar bahasa-bahasa. Tapi pergi memberitakan Injil. Disatukan dengan bahasa cinta kasih. Kalau kita punya pencapaian, kalau kita punya berkat yang berkembang di keluarga kita, di pekerjaan kita, ingat baik-baik. Itu bisa jadi Babel. Ya, jangan dipikir yang banyak yang kita punyai, wah kita akan jadi semakin fine saja. Tidak, itu bisa jadi Babel itu.
bisa jadi bising di dalam hidup kita. Kita bisa mencapai karir. Kita bisa memiliki segalanya. Kita punya sesuatu karir yang menonjol. Tapi itu bisa jadi Babel di dalam hidup kita. Maka harus diikat di dalam bahasa kasih. Yaitu kasih Allah. Suami istri, boleh istri mencapai hal-hal yang tinggi. Suami mungkin tidak cemerlang istri, tidak apa-apa. Ada bahasa kasih yang menyatukan. Kita di gereja ini begitu banyak karunia-karunia. Begitu banyak pelayanan-pelayanan. Kalau ada bahasa kasih, semuanya menyatu. Tapi kalau enggak, Babel, bising, bingung, kacau balau. Karena ada berhala-berhala. Jangan jadikan akal budi menjadi berhala. Jangan jadikan pencapaian kita, apa yang kita miliki jadi berhala. Biarlah kasih Allah yang menuntun kita. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mari kita ambil waktu teduh. Apakah ada berhala-berhala di dalam hidup kita? Hobi kita tempatkan lebih utama daripada Tuhan. Uang, gelar kita, jabatan sosial kita. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidup. Haleluya. Pengajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Musik saja mengalankan pujian ini. Jangan ada Babel di dalam hidup kita. Tanyanya paling dalam. Bertanyalah paling dalam ke dalam hati kita. Apakah ada Babel-Babel? Babel-Babel yang menjadikan hidup kita bising. Babel yang menjadikan hidup kita kacau.
Babel yang membuat kita bingung. Dan apa yang kita kerjakan justru menjadi Babel. Tidak adalah bahasa kasih, tidak ada bahasa cinta. Padahal Tuhan mau memberikan bahasa kasih, bahasa cinta kepada kita. Jangan biarkan Babel ada di dalam hidup kita. Buang Babel, buang. Katakan aku mau buang Tuhan. Sadarkan aku Tuhan. Biarlah bahasa cintamu menguasai hidupku. Bahasa kasihmu menguasaiku ya Tuhan. Jangan ada Babel. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup, pelajaranmu, kebenaranmu, itu bahagia. Ya Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan akal budi kami, dengan hidup kami seutuhnya. Kami mau menyerahkan pencapaian-pencapaian kami dalam hormat, dalam puji, dalam syukur kepada Tuhan. Berikanlah kami bahasa kasih, supaya kalau kami mencari nama, membuat nama, kami memuliakan Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus mengerjakan terus di dalam hari-hari kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom seluruh jemaat GIA-ku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni jam 10 di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Baptisan air periode kedua di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Selasa, 17 Juni, jam 6:30, seksi. Pria Gideon akan mengadakan pengajaran iman Kristen dengan pembicara pendeta Minggus. Acara ini terbuka untuk umum. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Diinfokan kepada segenap jemaat GIA-ku, akan diadakan hymn concert bersama dengan The Daniels pada Sabtu, 28 Juni pukul 6 sore, bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Mari datang dan ramaikan konser ini bersama. Rabu, 18 Juni, jam 6:30 akan diadakan PDF wilayah secara serentak. Tempat PDF
dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Pada hari Kamis, 19 Juni jam 6:30 malam, diadakan fellowship untuk tim Praise and Worship. Dimohon kehadiran musician, worship leader, singer, choirs, tambourine, flag, sound, dan multimedia. Akan diadakan KKR KA Daerah 3 dengan tema Aku Dipilih Tuhan Yesus. Pada hari Jumat, 27 Juni pukul 10 pagi bertempat di ruang ibadah Giaku lantai 2 dengan pembicara Pastor Michael Angelo dari HTE Semarang. Pada hari Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 11 siang, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Leonardo Caleb Alessandro dengan Saudari Marsena Helen. Bertempat The Suri Ballroom, Queen City Mall, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Minggus. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggus paling lambat hari ini. Telah pulang ke rumah Bapak, saudara kita seiman, Ibu Maria Tanwangsih Tanwanio, dalam usia 94 tahun. Meninggal pada hari Rabu, 11 Juni pukul 6:09 pagi, dan telah dikrematoriumkan hari Jumat, 13 Juni pukul 10 di Krematorium Darsalam Kudus. Segenap keluarga besar GIAku menyampaikan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Akan diadakan camp sekolah minggu Camp Yusuf untuk kelas Samaria sampai Filipi pada tanggal 23 sampai 25 Juni, bertempat di Gereja Isa Almasih Kudus. Senin 14 Juli akan diadakan workshop Praise and Worship pukul 6 sore bertempat di ruang ibadah Giaku lantai 2. Mengundang seluruh tim Praise and Worship Giaku untuk menghadiri workshop yang akan dibawakan oleh Gladi Febe Tuwo. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 21 Juni jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Data. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan Giaku. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada beberapa penekanan warta. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan kedua calon mempelai, Saudara Leonardo Caleb Alessandro dan Saudari Marsena Helen. Kalau ada bisa bangkit berdiri supaya jemaat bisa mengenal saudara. Baik, nah itu saudara calonnya ya. Kita akan doakan untuk rencana pernikahan mereka Sabtu 5 Juli supaya Tuhan boleh memberkati. Puji Tuhan. Oke, kemudian yang berikutnya, siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada dipersilakan bisa bangkit berdiri, baik yang ada di bawah ataupun yang ada di atas bisa bangkit berdiri, biar nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada? Oke, kalau tidak ada berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Juni. Dipersilahkan bisa bangkit berdiri. Oke, ada satu di bawah, dua di atas. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati saudara. Pendeta Yunatan nanti yang akan berdoa. Dipersilahkan. Ya, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dan beberapa rekan-rekan kita jemaat Tuhan yang sakit. Kita doakan kiranya Tuhan akan menolong dan menyatakan pemulihan kepada saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau beri kesempatan kepada kami siang hari ini
boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah raya. Dan kami bersyukur Engkau beri kesempatan pula kami boleh mengekspresikan sukacita surga yang Tuhan curahkan buat kami. Bahkan berkat firman-Mu itu selalu menolong kami, membuka pikiran hati jiwa roh kami untuk melihat karya penyertaan Tuhan yang luar biasa Kau nyatakan kepada kami. Demikian pula ketika Engkau beri kesempatan kepada kami untuk memuliakan Engkau melalui persembahan yang kami bawa, melalui harta kekayaan keuangan kami. Tuhan sumber berkat akan menyatakan berkat-Mu kepada setiap hati pribadi yang rindu mempersembahkan kehidupannya, harta kekayaannya, pujiannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan sumber berkat, Engkau juga yang akan memberkati kami. Saat ini secara khusus kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang saat ini hadir dalam ibadah raya di tempat ini, atau mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan melawat satu persatu anak-anak-Mu, dan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu akan menjangkau mereka, menyatakan berkat di hari spesial dengan berkat spesial dari Tuhan. Karuniakan kepada saudara-saudara kami yang saat ini merayakan ulang tahunnya, dengan karunia dan hikmat untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Melalui pekerjaan, dagang, usaha, pendidikan, bahkan di dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan apapun yang mereka lakukan dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saat ini kami menyatukan hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh dan membutuhkan pertolongan Tuhan dimanapun mereka berada. Yang saat ini dalam perawatan medis di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan juga akan melawat saudara-saudara kami, anak-anak ini. Kami berdoa untuk Ibu Indri, untuk Ibu Erlin, Ibu Sofi, Ibu Meye, Ibu Tina, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Mbianyu, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun dan Ibu Lipnyo, Ibu Linda. Demikian pula kami berdoa untuk Saudara Ferry, untuk pemulihan Saudara Ian, untuk Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagyo, Bapak Rudi Susanto, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Holyang dan Bapak Agus. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas anak-anak-Mu ini, menyatakan kuasa dan mujizat untuk memulihkan, menyehatkan, menguatkan, bahkan menyembuhkan segala kelemahan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, kami tetap yakin Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati, memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh. Tak lupa pula kami senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota tercinta kami. Kiranya Tuhan juga akan memberkati bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang selalu menyatakan kemuliaan Kristus di dalam setiap hal. Khususnya bagi anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan ambil bagian di dalam tapuk jabatan kepemerintahan dimanapun mereka berada. Kiranya suara kenabian itu terus disuarakan di tengah-tengah mereka. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan memberkati, satukan hati kami juga untuk menyatakan kemuliaan Kristus di dalam setiap aktivitas bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja-gereja Tuhan. Kota kami tercinta, Tuhan memberkati. Kami rindu damai sejahtera, suasana kondusif itu selalu tercipta di kota kami sehingga kami dengan leluasa dapat menikmati ibadah dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa.
Sekarang mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan perjalanan pulang kita ada di dalam berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dengan bekal firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada siang hari ini, dan sementara kita meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.